Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab 10 dasar-dasar pemasaran tentang bentuk positioning merek. Perkenalkan, nama saya Rafli Isyam Al-Basif. Perkenalkan, nama saya Rucinta Rani Ridwan Saputri. Perkenalkan, nama saya Maya Nora. Perkenalkan, nama saya Gisela Suwardi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Rizki. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapat tempat khusus dalam pikiran sasaran. Tujuannya adalah untuk menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensi bagi perusahaan. Lalu hasil dari positioning adalah terciptanya dengan sukses suatu proporsi nilai yang terfokus pada pelanggan, mendefinisikan proporsi nilai mereka berdasarkan pelanggan, sasaran, manfaat, dan harga mereka. Strategi positioning keanggotaan kategori. Keanggotaan kategori adalah produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang fungsinya sebagai pengganti dekat. Lalu pendekatan umum. Pendekatan umum memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelumnya, menyatakan titik perbedaan. Yang pertama, mengumumkan manfaat kategori produk. Yang kedua, membandingkan dengan contoh. Yang ketiga, bergantung pada penggambaran produk. Strategi positioning POP dan POT. Positioning of difference POT adalah atribut atau manfaat yang secara kuat disosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Contoh Apple, desain perangkat, dan Lexus dengan kualitas. Point of party sebaliknya adalah asosiasi yang tidak mesti untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lainnya. Terdapat dua bentuk dasar kategori dan kompetitif. Memilih POP dan POT. POP digunakan sesuai kebutuhan perusahaan untuk mengumumkan keanggotaan kategori, menghilangkan POT pesaing. Tingkat POT, atribut merek, manfaat merek, nilai merek, banyak atribut dan manfaat pembentuk POT dan POT berkorelasi negatif. Positioning tumpang tindih. Pemasar harus meyakini bahwa hubungan tersebut positif. Baik, selanjutnya adalah strategi diferensi yang mana memiliki poin pertama yaitu keunggulan dalam kompetitif. Kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Selanjutnya adalah kelebihannya dalam meningkatkan keunggulan kompetitif yang bertahan lama sehingga dapat digunakan perusahaan sebagai papan lontar untuk keunggulan baru. Dan poin yang ketiga ialah keunggulan kompetitif juga dapat dikatakan sebagai keunggulan pelanggan. Dan poin yang terakhir ialah dimensi diferensi dan memiliki 3 poin lanjutan yaitu diferensi personal, diferensi saluran, dan yang terakhir adalah citra. Baik, selanjutnya ialah strategis pemasaran, tahap pengenalan, dan keunggulan pelopor. Yang mana ialah kebutuhan dalam tahap pengenalan yaitu memberitahu konsumen dalam potensial mendorong percobaan produk dan mengamankan distribusi di gerai-gerai eceran atau gerai tertentu. Karena diperlukan suatu waktu untuk menghasilkan produk baru, mengatasi masalah teknis, mengisi saluran penyalur, dan mendapatkan pengiriman konsumen membuat pertumbuhan penjualan cenderung lambat dalam tahap pelanggan. Sumber keunggulan pelopor adalah nama pelopor akan diingat jika produk tersebut memuaskan pelanggan, dapat menangkap lebih banyak pengguna. Pelopor dapat memiliki pengeluaran pemasaran yang lebih efektif dan menikmati tingkat pembelian peluang konsumen yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah strategi pemasaran tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan. Pengonsumsi awal menyukai produk dan konsumen selanjutnya mulai membelinya.
Beberapa strategi yang diterapkan untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat sebagai berikut. Yang pertama, ada memperbaiki kualitas dan menambah fitur produk dan memperbaiki gaya. Yang kedua, ada menambah model baru dan produk petarung. Yang ketiga, memasuki segmentasi baru. Yang keempat, meningkatkan cangkupan distribusi dan memasuki saluran distribusi. Yang kelima adalah perusahaan beralih dari iklan standar produk ke referensi produk. Yang keenam, perusahaan menurunkan harga untuk meraih lapisan pembeli. Selanjutnya, strategi pemasaran tahap kedewasaan. Pada tingkat tertentu, produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tahap ini memberikan tantangan besar bagi manajemen pemasaran. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, tingkat pertumbuhan, yaitu penjualan mulai menurun. Yang kedua, tingkat kestabilan. Penjualan berkapita mendata karena kejenuhan pasar. Yang keempat, tingkat kedewasaan, perlambatan penjualan serta pesaing yang lebih kuat. 3 cara yang berkompetensi mengubah arah jalan merek. Yang pertama, modifikasi pasar, yaitu usaha memperluas pasar. Yang kedua, modifikasi produk, yaitu memperbaiki kualitas dan fitur. Yang ketiga, modifikasi program pemasaran, yaitu dengan harga, distribusi, iklan, promosi, penjualan pribadi, dan layanan. Oke, baik, selanjutnya ada strategi pemasaran yaitu di tahap penurunan. Dalam tahap ini, penjualan menurun dikarenakan sejumlah alasan, mulai dari kemajuan teknologi, lalu ada perubahan selera konsumen, serta peningkatan persaingan domestik dan luar negeri. Dan akibat yang timbul dari penjualan yang menurun ialah kelebihan kapasitas, peningkatan pemotongan harga dan pengikisan laba. Strategi dalam menghadapi penurunan yaitu yang pertama bisa meninggalkan pasar yaitu memanen dan melakukan investasi. Lalu yang kedua ada penyusutan secara selektif. Lalu yang ketiga ada memperkuat investasi, dan yang keempat ada menambahkan nilai pada penawaran awal. Lalu ada evaluasi pasar. Perusahaan harus memvisualisasikan jalur evolusioner pasar karena jalur itu dipengaruhi oleh kebutuhan pesaing, teknologi, saluran, dan perkembangan baru lainnya. Pasar berevolusi melalui 4 tahap, yaitu ada kemunculan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.